Pasca pandemi COVID melandai, ratusan calon pekerja migran serbu kantor Disnakertas Lombok Tengah untuk mengikuti seleksi bekerja ke luar negeri. Sebanyak 600 calon pekerja migran Indonesia ikut seleksi administrasi untuk penempatan kerja ke luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah. Dari verifikasi berkas, 600 CPMI yang telah mendaftar di Disnakertas Lombok Tengah, tercatat 120 CPMI asal Lombok Tengah mengikuti seleksi. Para CPMI mengaku memilih Malaysia sebagai negara tujuan utama dengan alasan terkendala faktor bahasa Indonesia yang tidak jauh berbeda dengan bahasa Malaysia dianggap akan lebih memudahkan mereka beradaptasi. Ya memang sudah kebiasaan di sana, lebih enak di sana. Lebih di negara lain, itu harus bahasa lagi. Selalu lewat resmi ya Pak? Ya, resmi semua, udah pernah cuma jalan pemerintah. Ratusan CPMI tersebut sebagian besar memilih Malaysia sebagai negara tujuan disusul Arab Saudi dan Taiwan. Per hari kami interview, seleksi, wawancara, dan verifikasi berkas itu minimal per hari itu 120 minimal. Pertama sekarang urutan yang banyak sekarang Malaysia, kemudian masih pegang sama Saudi, yang job formal, restoran, hotel yang di Saudi. Setelah itu baru ke Taiwan. Sementara itu, seleksi ratusan CPMI ini berdasarkan peraturan Kementerian tentang keberangkatan CPMI pasca pandemi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. DPRD NTB mulai angkat bicara terkait kontroversi perhelatan MotoGP Samota. Beberapa waktu lalu, bahkan DPRD NTB telah memanggil Komandan Lapangan MXGP Samota untuk klarifikasi. Perhelatan MXGP Samota Sumbawa 24 sampai dengan 26 Juni lalu dinilai sukses namun menuai kontroversi. Bahkan DPR NTB mulai angkat bicara dan melayangkan protes ke pemerintah karena dirasa peran pemerintah terlalu mendalam dalam event dunia yang berkonsep bisnis to bisnis, di mana seharusnya pemerintah tidak terlibat lebih dalam memfasilitasi kegiatan tersebut, di mana Komandan Lapangan MXGP merupakan pegawai negeri sipil. MXGP itu B2B, bisnis to bisnis. Ya. Nah, kami melihat pada saat bisnis to bisnis ini ada peran pemerintah yang terlalu besar, yang masuk terlalu ke dalam. Di mana peran pemerintah sebenarnya pada saat event dunia begini? Pemerintah memang harus dukung setiap event dunia yang ada di Nusantara Barat ini. Pemprov, Pemkab, Pemkot harus dukung. Tapi ada tempatnya, ada porsinya. Setelah melayangkan kritik, Komisi 4 DPRD NTB akhirnya melakukan pemanggilan Komandan Lapangan MXGP Samota untuk dilakukan klarifikasi. Usai pertemuan, Komandan Lapangan MotoGP Samota menegaskan pemerintah bertugas sebagai memberikan pelayanan fasilitas saat event berlangsung dan tidak lebih dari itu. Saya di MotoGP sama di MXGP kan sama aja. NTB kan ada di Lombok, ada di Sumbawa. Dan saya ditugaskan gubernur, Pak. Bukan saya menawarkan diri untuk jadi pegawainya swasta. Saya SK gubernur, Pak. SK gubernur, Pak. Sebagai komandan lapangan, Pak. Dan bukan hanya saya. Semua OPD, karena tugas pemerintah itu memfasilitasi. Perhubungan, kalau ada macet siapa? Ya kan perhubungan. Kalau ada orang sakit patah, ya kan rumah sakit. Ya kalau infrastruktur jalannya nggak benar siapa? PU kan. Tapi kami tidak ikut di dalam penyelenggaraannya, pembiayaannya, memfasilitasi. Pergelaran MXGP pada 25 sampai dengan 26 Juni lalu, sejumlah OPD dilibatkan. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat targetkan mulai bulan Juli pembangunan jalan tol segera dimulai pengerjaannya. Dari periode 2022 hingga 2024 ditargetkan sepanjang 1.567 km. Menteri PUPR per bulan Juli ini menargetkan seluruh pembangunan jalan tol segera dimulai pengerjaannya. Pada periode 2015 hingga 2019 telah diselesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 1.400 km dari target 1.870 km. Sementara periode 2020 sampai dengan 2024 pembangunan jalan tol yang ditargetkan sepanjang 1.567 km baru terrealisasi 412 km. Agar pembangunan jalan tol lebih optimal, 3 aspek yang harus diperhatikan: memaksimalkan pemanfaatan rest area, meningkatkan kualitas jalan, dan mempercantik estetika layanan pada jalan tol tersebut. Pada periode 2015-2019, kita patut bersyukur telah berhasil menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 1.400 km, walaupun targetnya waktu itu 1.870.
tapi itu sudah kita dapat kontribusikan pada tahun 2020-2024 ini. Namun targetnya adalah 1.567 yang pada tahun 2020 sampai 2022 ini telah beroperasi yang baru 412 km. Kami mohon dengan sisa waktu 2,5 tahun ini, seluruh anggota ATI untuk dapat bekerja keras melakukan percepatan penyelesaian jalan tol di berbagai ruas yang penting dan sangat ditunggu oleh masyarakat. Periode 2022 hingga 2024, Menteri PUPR menargetkan sepanjang 1.567 km jalan tol akan dibangun. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Informasi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam iNews NTB. Saya Vita Widya beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.